Selamat siang semuanya. Senang sekali ya saya di sini. Kita cepet-cepet aja ya. Saya cuma dikasih waktu 10 menit sama panitia. Kita mau ngomongin tentang Mommy Makeover. Sebenarnya udah sering dengar dong Mommy Makeover itu apa. Tapi sebenarnya detailnya tindakan apa kita bahas ya. Slide. Nah, namanya aja Mommy. Jadi ini sebenarnya ditujukan untuk ibu-ibu pasca melahirkan dan menyusui. Karena kita tahu pasca melahirkan menyusui pasti ada perubahan anatomi tubuh, baik kulit dan otot perut yang mengendur karena pernah membesar, kemudian payudara juga mengendur karena menyusui, kemudian kelebihan lemak, otot vagina mengendur yang mengakibatkan bisa kesulitan orgasme. Oke, next. Nah, mungkin kita nggak bisa bahas semuanya, tapi yang paling sering atau treatment yang sering dilakukan di Mommy Makeover ini kurang lebih ini ada empat bagian ya, tummy tuck, breast lift, liposuction, dan intimate rejuvenation. Kita bahas satu-satu, next. Nah, yang pertama tummy tuck. Tummy tuck itu apa sih sebenarnya? Tummy tuck itu sebenarnya kita menghilangkan kelebihan kulit, otomatis lemaknya juga terbuang, dan mengencangkan otot. Kalau lihat di gambar yang atas itu seperti ada gambar lingkaran merah. Jadi lingkaran merah itu adalah seperti selaput atau lapisan yang menggabungkan antara kedua otot perut. Jadi otot perut itu kalau kita lihat suka six pack ya, itu namanya otot rectus, yang kalau olahraga kelihatan six pack. Nah, otot itu tuh sepasang kanan kiri yang dihubungkan oleh selaput fascia namanya. Kalau perut pernah membesar, baik itu hamil atau pernah gemuk, maka dia akan stretch. Nah, sehingga dengan stretchnya itu dia akan mengurangi support otot-otot itu untuk menekan atau mensupport isi perut yang ada di dalam, baik itu usus, kemudian bladder, dan lain-lain. Nah, ini bisa diperbaiki dengan tindakan operasi. Jadi kita jahitkan kembali, kita dekatkan lagi ototnya sehingga bisa mensupport dengan baik. Nah, inilah yang menyebabkan perut itu kelihatan buncit, kayaknya udah olahraga, udah ngurangin makan, tapi kok masih kayak kembung gitu ya, buncit ya. Jadi mungkin karena ototnya itu, isi dalam perutnya itu nggak bisa ke-support. Dan lebih parahnya lagi ada kondisi yang namanya hernia, jadi isinya itu kelihatan muncul keluar gitu. Dan ini memang sudah indikasi harus diperbaiki. Setelah ototnya itu dikencangkan, kemudian kelebihan kulitnya juga bisa dibuang. Jadi kelebihan kulit itu nggak bisa diapa-apain, ibaratnya karet. Udah pernah melar, jadi dia nggak akan bisa dengan alat apapun, dengan treatment non-invasif apapun selain surgery. Kalau mau membuat dia kencang lagi, mau nggak mau kulit itu memang harus dibuang. Kemudian yang gambar di sebelah kanan ini ya, yang background warna ungu ini adalah panjang jahitannya. Yang merah itu bukan jahitannya ya, tapi sepanjang mana sih otot itu bisa dikencangkan. Kalau yang mini, dia otot yang dikencangkan hanya sebatas di bawah pusar, sedangkan yang komplit dan extended bisa sampai ke bawah pusar. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh gambar before after tummy tuck. Next. Oke, ini kita lihat sebentar ya video prosedurnya ya. Karena suka bertanya sebenarnya apa sih yang pertanyaan paling sering, pusar pindah maksudnya gimana sih dok? Sebenarnya pusarnya nggak kemana-mana. Tapi lubang masuk pusarnya itulah yang berubah. Videonya agak lag ya. Ini kurang lebih sayatannya di situ, kemudian kita buka. Ini yang tadi saya bilang ada otot, dia udah ke kanan ke kiri, nah otot ini dikencengin. Otot dikencengin, jadi seperti internal korset. Nah, di sisa kulitnya dibuang, kemudian dijahit kembali. Dibuat lubang baru di pusar. Next. Oke, tindakan berikutnya adalah breast lift. Jadi breast lift ini ya dari namanya aja ya, breast payudara, lift mengangkat. Jadi seiring bertambahnya usia, apalagi pernah menyusui ya, kelenjar air susunya pernah berproduksi, biasanya payudara jadi mengendur, jadi turun. Ini berita baiknya bisa dikencangkan. Jadi dikencangkannya itu bisa dengan prosedur operasi juga, atau kita sebut dengan breast lift. Breast lift ini sendiri juga bermacam-macam. Next. Next slide. Nah, ini kandidatnya ya. Kandidatnya ini petosis. Petosis itu adalah turunnya payudara. Bisa dilihat gambar di bawah. Kalau misalnya payudaranya itu sudah turun, putingnya sudah menghadap ke bawah, tidak ke depan lagi, ini adalah indikasi untuk dilakukan pengangkatan payudara. Pengangkatan payudara ini bisa disertai dengan augmentasi juga atau pembesaran volume. Bisa menggunakan implan atau bisa juga menggunakan lemak. Nah, prosedur
breast lift ini juga bermacam-macam. Ada yang jahitannya hanya di puting saja, tapi dia tidak bisa memberikan efek breast lift yang terlalu signifikan ya, mungkin naik sekitar 2-3 cm saja. Atau next slide, ini ada videonya di sini. Nah, atau ada teknik lain ya, memang ini jahitannya lebih panjang, tapi dia lebih bisa membuat puting maupun kelenjar payudaranya itu direposisi lagi ke atas. Jadi dibuat sayatan seperti lubang kunci, di mana lubang kuncinya itu kita buat di posisi puting yang seharusnya. Nah, kemudian putingnya itu kita sayat sedikit ya, kemudian dipindahkan untuk direposisi ke tempat yang seharusnya. Jadi bentuk payudaranya youthful lagi. Oke. Ya, bisa kita lihat di situ ya. Nah, itu adalah tempat puting barunya. Jadi ada jahitannya seperti T terbalik jahitannya. Memang jahitannya cukup panjang, tapi jangan khawatir, skarnya ini bisa kita minimalisir dengan perawatan non-invasif. Itulah mengapa saya selalu bilang kalau udah plastik itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi pascanya nanti kita laser, bisa kita lakukan tindakan-tindakan non-invasif lainnya. Oke, next. Nah, ini contoh before afternya ya. Ini dikasih 3 sebenarnya ada maksudnya. Yang sebelah kiri itu yang periareolar atau yang cuma di puting aja. Kemudian yang di tengah itu benar-benar diangkat ya dengan P-inverted. Makanya itu ada skarnya di bawah, bisa kita lihat. Dan yang sebelah kanan ini pasiennya ini selain turun juga sangat sangat isinya itu hilang, volumenya hilang, lost volume. Sehingga ini bisa dikombinasikan dengan breast lift kemudian augmentasi, kebetulan dengan implan. Ada pilihan lainnya juga bisa dengan fat graft. Oke, next. Berikutnya liposuction. Liposuction, lipo itu lemak, suction itu menyedot, jadi sebenarnya ini adalah tindakan sedot lemak. Insisinya atau luka operasinya sangat kecil, kurang lebih 0,5 sampai 1 cm untuk memasukkan kanul. Jadi kanul itu bentuknya seperti kayak sedotan gitu ya, tapi dia keras dan tumpul. Nah, dia dipakai untuk mengurangi di bagian tubuh yang memang lemaknya berlebih. Next. Nah, ini ya contoh-contoh bagian tubuhnya. Sebenarnya bisa di mana aja, di mana itu tempat memang kelebihan lemak. Jadi biasanya tuh yang orang tuh kalau udah olahraga susah, tapi lengannya kok nggak kecil-kecil. Nah, ini bisa kita bantu juga dengan liposuction. Next. Oke, ini video prosedurnya, bisa kita lihat. Nah, jadi diberikan cairan dulu. Ya, ini cairannya ini untuk melunakkan ibaratnya ya, untuk memecah sel lemaknya, sehingga dia akan lebih mudah untuk disedot. Nah, kemudian pasca melakukan liposuction ini, wajib menggunakan korset. Karena korset ini akan membantu menekan kulit ke bagian dasarnya, karena kan lemaknya udah hilang, otomatis ada rongga kosong, jadi itu harus ditekan dengan korset. Jadi korset juga salah satu keberhasilan dari tindakan liposuction. Kemudian nggak kalah pentingnya tindakan radiofrekuensi pasca lipo, ini juga penting. Oke, next slide. Oke, ini di double chin, kemudian di paha, juga di lengan. Oke, next. Nah, ini slide terakhir sebenarnya, tapi mungkin saya agak panjang jelasin di sini. Karena mungkin masih banyak yang belum familiar gitu. Beberapa kali saya konsultasi, mungkin kalau kami tak liposuction orang udah banyak yang tahu. Tapi intimate rejuvenation ini apa sih? Jadi ini sebenarnya intimate itu organ intim wanita, rejuvenation kita mudahkan kembali, kita youthfulkan kembali. Yang pertama adalah labiaplasti. Apa sih labiaplasti? Kalau kita lihat gambar yang di kanan bawah itu yang warna biru, jadi labia itu adalah bibir vagina. Bibir vagina yang kecil. Jadi bibir vagina itu ada 2 ya, kalau diperhatikan. Kalau pernah observasi, ibu-ibu observasi organ intim sendiri, ada labia mayor atau bibir vagina yang besar, yang bentuknya lebih puffy. Kemudian di tengahnya itu ada labia minor. Ini adalah bibir vagina yang lebih tipis ya. Nah, seiring bertambahnya usia dengan proses penuaan, kemudian pernah melahirkan juga,
bibir vagina ini, labio minora ini yang kecil ini, dia itu excess, jadi kebanyakan gitu ya, dia keluar, terlihat dari luar. Nah, selain mengakibatkan tampilan estetik yang kurang baik, ini juga bisa mengakibatkan ketidaknyamanan pada saat berhubungan intim maupun pada saat memakai pakaian yang ketat, jadi sering tergesek sehingga sering luka dan iritasi. Nah, ini bisa diperbaiki, jadi labianya itu di plasti itu dibentuk lagi sehingga dia ukurannya itu sesuai. Jadi tidak keluar dari labia mayora atau tidak keluar dari bibir vagina yang bentuknya pasi. Ini bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, vaginoplasti. Vaginoplasti ini adalah vagina ya, liang vagina, di mana kalau sudah proses penuaan, apalagi pernah melahirkan secara normal ya, itu akan stretch ya. Jadi kemampuan ototnya itu akan berkurang, sama aja kayak di perut tadi. Nah, otot yang stretch ini mengakibatkan ya sama, otomatis ketidaknyamanan saat berhubungan intim maupun kesulitan orgasme pada wanita. Nah, hal ini juga bisa diperbaiki, yaitu dikencangkan kembali ototnya melalui prosedur operasi. Kemudian downtime-nya memang cukup lama, jadi tidak boleh berhubungan 4-6 minggu pasca tindakan. Jahitannya tidak perlu dilepas, jadi stay di dalam. Dan tindakannya juga cukup sederhana dan tidak memakan waktu lama. Kemudian yang berikutnya adalah clitoral hood reduction. Clitoral hood reduction ini juga mungkin masih asing ya di teman-teman di sini. Clitoral itu sebenarnya secara analogi, kita sebut analoginya kalau di laki-laki itu glans penis atau kepala penis. Jadi di mana dia itu memiliki pusat-pusat saraf, jadi sangat sensitif clitoral hood ini. Clitoral ini dilapisi oleh hood, jadi seperti ada mantelnya gitu ya. Nah, hood yang terlalu berlebihan ini sama masalahnya kayak labiaplasti tadi. Bisa menimbulkan ketidaknyamanan, juga bisa menimbulkan kesulitan orgasme karena tidak terekspos. Nah, hoodnya ini bisa dikurangi juga. Jadi dibuka klitorisnya sehingga ukurannya itu sesuai hoodnya. Ini juga melalui prosedur operasi. Prosedur ini tidak bisa dilakukan selain dengan surgery. Kemudian yang berikutnya pubic lift. Pubic lift ini pubisnya turun. Jadi ini bisa diangkat lagi, biasanya kita barengin dengan tindakan wanita. Kemudian fat graft. Fat graft ini adalah, tadi udah dengar ya, fat graft itu sebenarnya bisa di mana aja. Jadi mungkin di presentasinya Dr. Vera yang pertama tadi saya dengar juga beliau menyebutkan tentang fat graft merupakan tindakan yang invasif ya. Jadi dia bisa di wajah juga. Selain di wajah, dia bisa di payudara juga. Kemudian dia juga bisa di bibir vagina yang luar, yang puffiness tadi. Jadi untuk membantu melindungi bibir vagina yang di dalam supaya tidak terlalu terekspos. Jadi lebih nyaman juga saat pakai celana, juga tidak nyeri. Jadi ini diisi lemak kembali. Kemudian yang terakhir himenoplasti. Saya rasa kalau himenoplasti ini lebih ke mengembalikan selaput darah ya. Biasanya sih pada korban-korban sexual abuse yang mungkin selaput darahnya robek karena tidak seharusnya. Nah, ini bisa dikembalikan kembali. Oke, slide. Oh, udah selesai. Jadi kira-kira itu tindakan Mami Makeover. Intinya saya tekankan lagi sesuai dengan tagline-nya Plastetic Clinic, Enhance Your Quality of Life. Jadi sebenarnya bisa tindakan itu bisa dilakukan secara kolaborasi. Jadi nggak hanya operasi, jadi operasi juga, estetik juga. Jadi memang harus kolaborasi dengan berbagai dokter. Demikian presentasi saya, Mbak Hana. Terima kasih.